Jelas aturan PDI Perjuangan itu, kata Ibu Mega nggak boleh main dua kaki, kan jelas itu. Ya, rujukan PDI Perjuangan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan PDI Perjuangan dan juga arahan dan perintah Ibu Ketua Umum, dan itu jelas. Tapi kemudian Mas Gibran memilih ke sana, ya kita, itu hak dia, silakan dia. Diam-diam PDIP main dua kaki, ogah pecat Gibran supaya bisa tetap masuk istana jika Prabowo menang, ataukah langkah catur Mega gebuk Gibran yang disebut pengkhianat? Ya, spekulasinya bisa macam-macam ya, bahwa memang ada ketergesa-gesaan, ada ketidakenakan, atau ada sesuatu yang memang dari awal sengaja disembunyikan. Mundur berarti memang ada proses pengunduran diri yang tidak proper ya. Dan itu mungkin bisa menjadi pemicu hubungan yang memanas ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. PDIP diperkirakan tidak bakal mendepak anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dari keanggotaan partai setelah diusung menjadi bacawa pres Prabowo. Jika hal itu dilakukan oleh PDIP, maka dinilai bisa menutup peluang partai itu masuk kembali ke lingkar kekuasaan jika pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pengamat politik Janus TH Siahaan memperkirakan jika PDIP langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman, justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi. Di sisi lain, jika PDIP memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat untuk mempertanyakan keberadaan PDIP di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDIP di dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Persoalan lainnya, menurut Janus, jika PDIP memecat Gibran saat ini, maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi. Jika hal itu terjadi, posisi PDIP secara politik dianggap semakin rentan terpojok. Direktur Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim, mengatakan Megawati Soekarno Putri tidak mau sembrono memecat Gibran, yang telah dipastikan menjadi cawapres pendamping Prabowo atau bisa dibilang sebagai pengkhianat juga. Ia menilai langkah PDIP memberikan waktu bagi Gibran untuk mengundurkan diri berhubungan dengan keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati yang semakin terlihat jelas. Menurut Abdul, Megawati dan Jokowi masih saling menunggu reaksi atas pasangan Prabowo dan Gibran. Padahal kata dia, kalau PDIP merelakan Gibran untuk keluar. Secara organisatoris menurut dia, PDIP seharusnya mengambil langkah pemecatan seperti yang mereka lakukan kepada Budiman ketika terang-terangan mendukung Prabowo. Namun menurut Abdul, langkah itu tidak segera diambil karena PDIP tidak mau memposisikan Gibran sebagai orang yang seolah dizolimi. Ia menilai jika pemecatan dilakukan secepatnya, maka akan mempengaruhi elektabilitas putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Apalagi Gibran memiliki instrumen untuk memviralkan itu ke segala arah. Jadi apakah Gibran akan dipecat atau mengundurkan diri? Kalau menurut saya, kalau Gibran gentle, Gibran dong yang harusnya keluar dari PDIP. Karena manuver Gibran sudah sangat keterlaluan. Putusan MK kontroversial. Semua orang yakin itu adalah cara untuk meloloskan Gibran. Gibran malah ikut menikmati dan mengambil peluang di balik kontroversi itu. Kalau Gibran saat ini 40 tahun tidak ada yang melarang, tapi Gibran dari awal bersikap abu-abu, tidak tegas. Mengulur waktu, ditanya apa malah jawab yang lain. Endingnya mau ikutan Pilpres, sangat membagongkan. Yang dilakukan Gibran melanggar ADART PDIP yang sudah sangat dipahami para kader PDIP. Bahkan Presiden Jokowi sebagai kepala keluarga juga memahami aturan internal partai berlambang banteng ini. Publik pun juga sendiri mulai jengah melihat perilaku Gibran yang terkesan rakus kekuasaan, menyimpang dari semangat reformasi, yaitu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Memang jauh sebelumnya Megawati telah mengeluarkan ultimatum akan memecat kader PDIP yang melakukan manuver politik dan bermain dua kaki. Ultimatum yang dikeluarkan Megawati dalam rapat kerja nasional 2 PDIP yang digelar Selasa 21 Juni silam. Dalam rakernas itu hadir para elit partai banteng termasuk bacawa pres Ganjar Pranowo. Ancaman Megawati tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh salah satu kader PDIP, Budiman Sujatmiko. Budiman bahkan terang-terangan melancarkan manuver dengan mendukung Prabowo, bukan Ganjar yang notabene sesama kader PDIP.
Manuver yang ditunjukkan Budiman membuat PDIP gerah. PDIP pun mengambil langkah tegas dengan memecat Budiman sebagai kader partai pada 24 Agustus. Usai menerima surat pemecatan, Budiman pun menyampaikan rasa terima kasih. Setelah Budiman, kini giliran Gibran yang menikam PDIP. Di satu sisi, Gibran hingga kini masih berstatus sebagai kader. Namun, di sisi lain Gibran menerima usulan dari Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Maka dari itu, mari kita tunggu drama politik Gibran. Apakah akan dengan gentle mundur atau cuma berani ngumpet di belakang Prabowo? Bagaimana menurut Anda? Sedang dicocokkan waktunya. Dalam waktu dekat seminggu. Iya, ya kita sedang mencocokkan waktu beliau, waktunya Pak Prabowo. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega menjadi penting ya karena kan sejak Lebaran Pak Prabowo belum ketemu dengan Bu Mega. Gibran gak berani pamit ke Megawati, Prabowo turun tangan temui Mak Banteng, Denny Siregar beri kritikan menohok. Pak Prabowo pengen ketemu Bu Mega, Pak. Ketika ngomongin cawapres Gibran. Kenapa? Ada Pak Prabowo pengen ketemu Bu Mega, Pak. Gimana tuh, Pak? Oh, saya belum tahu malah. Ya. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Seperti dilansir dari fajar.co.id, Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, meminta bertemu dengan Megawati Soekarno Putri setelah memilih Gibran sebagai cawapresnya. Hal itu kemudian dikritik Denny Siregar. Pegiat media sosial itu menyentil Gibran. Denny mengatakan perjalanan politik Gibran menjadi cawapres disokong orang-orang dekatnya yang juga merupakan orang yang berpengaruh di Indonesia. Menurut Denny, selama ini Gibran dibantu ayahnya untuk jadi cawapres. Tak lain adalah orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Kata dia dikutip dari unggahannya di X Selasa 24 Oktober, Pilpres dibantu ayah. Karena usianya belum cukup 40 tahun sebagaimana Undang-Undang Pemilu, Denny mengatakan Gibran kembali dibantu pamannya. Tak lain adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kata Denny Siregar, sidang dibantu paman. Tak berhenti sampai di situ. Setelah diumumkan sebagai cawapres KIM, Gibran kembali dibantu berpamitan dari PDIP, partai yang mengusungnya sebagai wali kota Solo. Kali ini, Ketua Umum Gerindra yang juga capres KIM dikabarkan akan menemui Ketua Umum PDIP. Kata Denny Siregar, bahkan pamit pun harus dibantu opa. Mbok yang mandiri tocah, jadi laki moso kala ambe anakku sing lanang, jadi laki moso kala ambe anakku sing lanang. Di sisi lain rakyat pun bertanya-tanya, lalu bagaimana nasib Gibran di PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud? Kata Gibran pada Senin 23 Oktober, saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin. Selain bertemu dengan Puan, Gibran yang saat ini berstatus kader PDIP mengaku juga bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden TPNGP Arsyad Rashid. Saat ditanya mengenai nasibnya di PDIP, Gibran pun kembali menegaskan sudah berkomunikasi dengan Puan dan Arsyad. Kalau menurut saya sih tidak perlulah ketemu setelah apa yang terjadi selama ini. Khususnya setelah tindakan Prabowo memaksa Gibran untuk menjadi bacawa presnya tanpa meminta izin lebih dulu kepada sesama ketua umum partai. Ini kan lucu, kok senang menabrak aturan dan melanggar etika kayak orang gak paham aturan aja. Ibarat kata mau meminang anak orang, semua sudah disiapkan dan pengumuman pernikahan sudah tersebar di seantero jagat. Calon besan malah tahu dari media. Karena yang punya niat belum pernah datang secara langsung untuk nembung akan meminang anaknya agar dinikahkan dengan putra-putrinya. Kok kayak main paksa ya? Mirip orang yang dikelabui terus tanpa sadar mengikuti keinginan orang yang mungkin saja berniat menculiknya. Kok mirip kayak dulu? Sebagai seseorang yang katanya taat hukum, juga mantan komandan pasukan khusus, seharusnya Bahwowo paham perkara beginian. Kalau saja Prabowo agak cerdas, maka seharusnya cara mainnya agak diperhalus. Seandainya Gibran ngebet ingin maju bersama koalisi Indonesia Maju, sebagai lansia yang tahu diri, seharusnya Gibran disuruh meminta izin dulu kepada Bu Megawati. Terus kalau memang tidak diizinkan, ya mending cari orang muda yang lain seperti AHY misalnya, sebagai sosok kandidat yang ngenes karena nggak ada yang melirik sebagai bacawa pres. Cuma kini ibarat ungkapan, nasi sudah jadi bubur alias sudah agak terlambat untuk memperbaiki gaya pendekatan kepada Gibran. Image bermain politik tanpa etika kini seperti terstempel di dahi seorang Prabowo karena seenaknya sendiri mencomot kader potensial milik lawan politiknya, lalu berpikir dirinya bisa mengurus perizinan lebih awal. Jadi bagaimana sekarang? Ya kita lihat saja nanti sejauh mana Mak Banteng bersedia menerima kunjungan syarat hal politis ala Bahwowo.
Saya harap sih tidak segampang itu menerima kedatangan pihak musuh yang sudah jelas akan berseberangan, juga berpotensi memecah belah soliditas partai pemenang 2 kali Pilpres itu. Kalau saya sih, big no. Bagaimana menurut Anda?